Kalau Anda sebagai sales, hari ini Anda tidak punya alasan, Anda harus bayangkan. Kalau Anda tidak berhasil jualan dengan sangat baik, Anda tidak dipromosi, Anda tidak dapat komisi, Anda tidak naik jabatan, Anda tidak naik pangkat. Kalau Anda bisa punya alasan seperti ini, kalau Anda tidak naik jabatan, tidak naik pangkat, tidak naik gaji. Kalau penghasilan Anda tetap seperti ini, kalau orang tua Anda sakit, Anda bisa bayarin. Kalau Anda mulai cari yang emosional, Bapak Ibu, saya jadi hari ini karena saya ada alasan emosi yang lebih dari orang lain, Bapak Ibu. Ketika papa saya sakit, saya tidak bisa bayarin, Bapak Ibu. Papa saya dari kelas 1 dipindah ke kelas 3, Bapak Ibu. Sakit berat, hampir meninggal dunia, dan mandang saya, dia ngomong, papa ini hampir mati, kenapa dipindah ke kelas 3? Kamu tidak punya duit ya? Ngomong dan melotot mandang saya itu, Bapak Ibu. Saya lihat mata papa saya tidak kuat, Bapak Ibu. Saya keluar, Bapak Ibu, saya nangis, Bapak Ibu. Hari itu saya sumpah, Bapak Ibu, saya pasti kaya. Saya punya alasan sangat kuat untuk mencapai goal saya. Ketika anak adik saya meninggal dunia, Bapak Ibu, sebelum meninggal dunia saya charterkan pesawat, Bapak Ibu, saya bayar 35.000 Sing dollar, Bapak Ibu, pesawat datang, Bapak Ibu, pergi ke Solo, Bapak Ibu, dari sana telat, Bapak Ibu, meninggal dunia, Bapak Ibu. This make me feeling, Bapak Ibu, seharusnya bisa lebih cepat, harusnya kalau adik saya juga kaya, mestinya dia bisa ambil putusan dan dia bisa lebih cepat, betul Bapak Ibu? Makanya saya mau, Bapak Ibu, saya bantu saudara-saudara saya, bantu orang banyak supaya orang banyak jadi kaya. Kalau Anda kaya, Bapak Ibu, hidup dunia ini jauh lebih aman, lebih baik. Amin, Bapak Ibu. Kemudian kuantitas dan kualitas langkah. Kalau orang tidak pernah memanah karena takut luput, sebetulnya dia sudah luput 100%. Betul Bapak Ibu? Kalau dia mana luput, dia berani ambil langkah sepadas, jebret, luput, oke salah, tambah lagi, jebret, luput, salah, oke jebret, lama-lama kena Bapak Ibu. Kalau lama-lama kena, dia mulai belajar, oke belajar. Kuantitas dan kualitas langkah Anda harus terus diperbaiki, Anda harus terus belajar. Terus apa Bapak Ibu? Belajar. Berikutnya Bapak Ibu, monitor dan peka. Anda harus selalu monitor. Saya goal sini mencapai sini, belum mencapai apa yang harus dirubah. Dengan Anda monitor peka, Anda bisa jualan dengan sangat-sangat dahsyat. Waktu saya pasang iklan, Bapak Ibu, selalu saya monitor. Judulnya salah. Pernah salah, Bapak Ibu. Seminar cinta terdahsyat 2006, seperempat halaman, yang daftar cuma 1 orang. Judulnya saya rubah. Begitu 1 orang saya harus rubah. Harus apa? Rubah. Bagaimana menjual produk dan jasa Anda dalam 3 detik atau kurang. 100% money back garansi. Jeder, 315 orang daftar. 30.000, Bapak Ibu. 31.500% omsetnya Bapak Ibu, karena saya monitor dan peka. Coba lihat, banyak orang pasang iklan Bapak Ibu, sebar brosur, tidak pernah tahu responnya bagaimana. Betul? Anda saya pasang iklan, hasilnya mana? Monitor dan peka. Monitor dan peka. Oke, berikutnya fleksibel. Apa Bapak Ibu? Maksudnya fleksibel apa? Bapak Ibu harus tahu Bapak Ibu, fleksibel, sungguh-sungguh fleksibel. Caranya bagaimana fleksibel? Goalnya tetap, caranya boleh dirubah. Ini fleksibel. Masih ingat Bruce Lee Bapak Ibu? Gigit. Masih ingat? Ketika tidak bisa dikunci, tidak bisa. Caranya apa Bapak Ibu? Pertarungan bebas, boleh nggak? Siapa yang pernah melihat Bapak Ibu yang lingkaran 8 heksagonal Bapak Ibu, UFC Ultimate Fighting Championship? Ada yang pernah melihat? Bapak Ibu, ada satu juara Bapak Ibu dari Brasil Bapak Ibu. Orang Bapak Ibu juara, Bapak Ibu lihat orangnya kecil, Bapak, waktu sama orang yang pegulat gede, gulat dipiting gini Bapak Ibu, dia hampir tidak bisa bernapas Bapak Ibu, dia tidak bisa bernapas, dia tidak bisa gerak tangannya, tidak bisa gini apa yang dia lakukan? Kakinya dia Bapak Ibu injak kepada yang jedot, kakinya terus kemudian dia kesakitan Bapak Ibu, dia lepas Bapak Ibu, habis itu dia pincang-pincang Bapak Ibu, akhirnya kalah. Boleh? Kan tidak ada larangan, memang tidak ada larangan, betul Bapak Ibu? Kalau sudah free fight, Anda tidak ada larangan Bapak Ibu. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ini fleksibel Bapak Ibu, caranya boleh ganti. Yang ketujuh, persisten. Tidak ada satupun di dunia ini yang mengalahkan satu yang namanya persisten. Bukan jenius Bapak Ibu, bukan bakat Bapak Ibu, bukan gelar Bapak Ibu. Saya melihat begitu banyaknya gelar yang sangat tinggi Bapak Ibu, dan mereka tidak sukses. Saya melihat banyak sekali orang jenius dan tidak sukses Bapak Ibu, karena satu yang mereka miss, tidak bisa digantikan Bapak Ibu, yaitu namanya persisten. Terus, and terus, and terus, and terus, and terus. Maksudnya apa? Ketika Anda jualan, ada statistik berbicara. 7,82. Maksudnya apa? 7% orang menghasilkan 82% omset. Itu statistik Bapak Ibu. 7% sales Anda menghasilkan 82% omset Anda. Nah, 7% ini kualitasnya apa? Ternyata mereka ditolak lebih dari 5 kali oleh orang yang sama. Statistik berbicara, orang yang ditolak sekali kemudian tidak pernah datang lagi, itu 20%, ditolak 2 kali tidak pernah datang lagi, 16%, yang ditolak lebih dari 5 kali masih datang,
Itu Bapak Ibu 7%, dan 7% ini menghasilkan 82% omset. Karena dia persisten. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini persis seperti ini. Sama tanya, siapa yang sudah punya bayi? Mau tangan. Siapa yang tidak punya bayi? Mau tangan. Siapa yang sudah punya bayi tapi di sini ngakunya belum? Mau tangan. Oh, ada juga, terima kasih, akhirnya ngaku juga Pak, gitu ya. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, kalau Anda bayi, ketika bayi mau belajar jalan, dia jalan, kemudian ketepok, dia jatuh. Pada dia jatuh, kemudian kita sebagai orang tua akan memotivasi dia, ayo bangun lagi. Betul Bapak Ibu? Kemudian dia jatuh lagi, dia ngomong bangun lagi. Dia jatuh, kita ngomong bangun lagi. Kapan kita akan berhenti ngomong bangun lagi? Sampai bisa jalan, resep ajaib, betul Bapak Ibu? Bangun lagi. Kalau Anda bangun sekali, lebih banyak dari jatuhnya, Anda akan jadi top salesman. Amin Bapak Ibu? Nah, tapi kebanyakan orang Bapak Ibu baru ditolak sekali Bapak Ibu, atau bayi tadi, coba bayangkan kalau bayi Bapak Ibu. Bayi begitu jatuh sekali, kemudian jatuh kedua kali, jatuh ketiga kali, langsung bayinya ngomong sama diri sendiri, aku memang tidak berbakat jalan kok. Nggak pernah bisa jalan, betul Ibu? Nah, sekarang Bapak Ibu, sama persis orang mau jualan ditolak sekali, jualan tolak dua kali, tolak tiga kali, aku memang tidak berbakat jualan kok. Sama, betul? Ini Bapak Ibu, Anda harus persisten. Anda harus apa? Ketika Anda persisten, Anda akan jauh sukses. Amin? Oke, mari saya lanjutkan Bapak Ibu. Ada 7 hukum Bapak Ibu. Hukum penjualan, ada satu hukum yang namanya hukum karena. Hukum apa? Orang antri fotokopi, antri baris begini fotokopi. Yang satu ini, permisi Pak, boleh saya duluan? 60% orang diminta izinnya, jawabannya boleh. 40% enak aja, antri lu. Tapi ketika ditambah karena, ditambah apa Bapak Ibu? Jawab, permisi Pak, boleh saya duluan karena saya terburu-buru. 94% dikabulkan Bapak Ibu. Dari 60% naik jadi 94%. Wow. Walaupun karenanya kadang tidak masuk akal. Permisi Pak, boleh saya dulu karena hari sudah siang. Berapa hubungannya gitu ya? 90%, 91% masih diizinkan Bapak Ibu. Walaupun tidak strong kalau ini. Ini ada hukum karena. Hukum apa? Jadi kalau Anda mau jualan harus ada karena. Harus ada apa? Entah karena terbatas, karena produk Anda hebat, karena produk Anda begitu unggulnya, ada karenanya. Bukan Pontianak 5 kali. Masih ingat? Kalau Anda pasang iklan tuh, terbang ke Pontianak 5 kali. EOR, ANOR, itu namanya marketing tai kebo. Marketing tai? Boleh partai keras, boleh Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu ingat seumur hidup, boleh? Ngabisin duit Bapak Ibu, tidak ada gunanya Bapak Ibu, kecuali Anda hanya satu-satunya Bapak Ibu. Karena Anda satu-satunya yang pergi ke Pontianak, ini Pak, kami satu-satunya pergi ke Pontianak. Saya bilang 5 kali, boleh. Kalau enggak, so what, gitu ya. Oke, lanjut. Ada hukum Bapak Ibu, yang expensive is good. True story Bapak Ibu. Expensive is good Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu, hukum expensive is good. Manusia ini hukum alam tidak bisa ditolak. Expensive is good. Contohnya Bapak Ibu. Pada waktu itu true story, ada toko permata. Toko permata ini jualan permata di bandara-bandara. Karena tidak laku Bapak Ibu, ada 5 Bapak Ibu, kemudian dia SMS Bapak Ibu kepada semuanya. Sudahlah, tolong harganya dibuat 1 garis miring 2. Berarti dipotong separuh harga. Betul Bapak Ibu? Semua item dibuat 1 bagi 2. Kirim SMS kepada 5 pegawai tokonya dia. Kemudian waktu dia ke toko yang lain, gimana Pak? Malah tidak laku, yang 4 tidak laku malah. Kemudian yang 1, gimana? Habis Pak, habis, kok bisa? Iya Pak, strategi Bapak bagus loh, setelah harganya saya naikkan 2 kali, malah habis. Ada yang aneh Bapak Ibu? Barang-barang Bapak Ibu, secara manusia Bapak Ibu, expensive is good. Expensive is? Nah begini Bapak Ibu, ketika Anda expensive is good Bapak Ibu, expensive is good Bapak Ibu. Saya pembicara di majalah, di harian bisnis Indonesia Bapak Ibu, disebut Bapak Ibu pembicara termahal di Indonesia. Lumayan, boleh Bapak Ibu? Karena expensive is good Bapak Ibu. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu, expensive is good ini, contohnya begini Bapak Ibu, kayak tadi. Ternyata apa yang jadi? Kalau permata Bapak Ibu, Anda berlian 8 karat, harganya 20.000. Ada yang mau beli? Anda mulai curiga, betul Ibu? Anda tidak percaya. Kalau tidak percaya, tidak terjadi penjualan, betul? Ini Bapak Ibu, mulai hari itu Bapak Ibu dia tahu, oh jadi kalau jualan permata begitu. Kalau begitu saya naikkan aja. Jadi sekarang Bapak Ibu, setiap tidak laku, malah dia naikin. Boleh? Kalau dia naik, Bapak Ibu, dia bisa kasih diskon separuh, tinggal 1, kasih limit, betul? Bisa Bapak Ibu? Mercy Bapak Ibu, apakah Mercy lebih bagus dari Kijang? Halo? Siapa di sini yang naik Mercy? Mau tangan?
Tidak ada. Cuman 1, 2, 3 gelender toh. Saya dulu dari kerja gaji saya 600.000 aja saya sudah naik Mercy loh. Teman saya sama teman saya pada waktu lulusan Texas at Arlington, dia nanya kepada saya, "Tong, kamu naik apa?" "Mercy." "Tipe apa?" 213. Loh, yang mana itu? Saya belum pernah tahu. Tak tunjukin. Ini loh, jurusan Matraman Sudirman. Nomornya 213, isinya 213 orang gitu ya. Base Bapak Ibu gitu ya. Mercy sama Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, saya sekarang naik Mercy Bapak Ibu. Apakah Mercy dengan harganya 3 kali lipat, 4 kali lipat, atau bahkan 5 kali lipat dari Kijang, itu ternyata kenikmatannya 5 kali lipat dari Kijang? Halo? Enggak Bapak Ibu. Tapi kenapa orang beli Mercy? Karena mahal, betul? Coba Anda jual murah. Sekarang laku kayak kacang goreng, tapi selalu dijual murah. Kira-kira laku? Image-nya akan hancur, Bapak Ibu. Orang akan pindah ke Jaguar atau pindah ke BMW. Betul? Betul Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu, Mercy belum tentu bagus Bapak Ibu. Remnya Mercy, Pak Herman mana Pak Herman? Pak Herman tadi naik Mercy Mak, rem Anda bunyi-bunyi terus, kakek-kakek terus. Betul? Mercy saya juga sama Pak, itu penyakit turunan, oke? Saya protes sama bengkel, servis gratis Bapak Ibu, 3 tahun servis gratis. Tapi rem bunyi, ngek, ngek. Saya tuh sakit hati, masa Mercy rem bunyi, ngek, ngek, kakek-kakek, sampai di sini. Saya lapor Pak Ibu sama presiden direkturnya Hyundai Pak Ibu yang punya Pro M, Pro Motor Pak Ibu, dilapor, "Oh, tenang Pak tuh nggak ganti, ganti." Dia yang punya bengkel Mercy Pak Ibu, ganti begitu, diganti, kek, kek. Sampai dia bilang, "Sudahlah Pak, sudahlah, nanti aja kalau sudah ini memang penyakit turunan," katanya. Mercy yang model ini bunyinya kalau dikirim kek, kek, kek gitu, memang ya gini lah. Saya masa sih, Kijangku aja nggak bunyi gitu ya. Apa aku gak bunyi nih, Mercy lebih mahal bunyi kakek-kakek? Belum tentu Bapak Ibu. Tapi kenapa beli? Karena expensive is good, betul? Apakah really good? Belum tentu, betul? Betul Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu. Kemudian Anda expensive Bapak Ibu, ini ada satu hukum lagi, hukum perbandingan. Hukum apa? Mahal atau murah itu karena perbandingan. Mahal atau murah karena apa? Misalnya begini, saya ini, boleh tahu Pak siapa namanya? Pak Morali, saya dari Pramuka. Ini Pak, betul saya ada surat tugasnya, saya pakai seragam Pramuka. True Pak, ini Pak kita mau cari orang yang mau kerja sosial Pak, nemenin anak-anak yatim piatu ke kebun binatang selama 2 jam, 1 kali aja. Bapak mau Pak? Oh dia kelihatannya keberatan kalau saya baca itu ya. Enak aja no. Oke, tidak masalah kalau Bapak keberatan normal, karena 88% orang tidak mau. Kalau Bapak mau, ya Bapak termasuk 12% yang baik. Jadi biasa-biasa saja gitu ya. Nah kemudian caranya dirubah gini, permisi Pak, boleh tahu namanya Pak siapa? Pak Yohan. Pak Yohan, nama saya Tung Desa Paringin, saya dari Pramuka, saya mau cari orang yang mau kerja sosial Pak, nemenin anak-anak yatim piatu pergi ke kebun binatang, bukan kebun, ya pokoknya nemenin anak yatim piatu Pak selama 2 tahun, setiap minggu 2 jam, mau Pak? Mbahmu? Wena aja betul, emangnya Mother Teresa katanya gitu. Kemudian begitu dia tidak mau, oh Bapak tidak punya waktu. Oh iya, saya tidak punya waktu. Gini Pak, kalau 1 kali aja Pak, nemenin anak-anak yatim piatu pergi ke kebun binatang 2 jam tok, dan Bapak boleh milih di waktu longgar Bapak selama 1 tahun ini, Bapak pilih 1 hari aja nemenin anak-anak yatim piatu Pak selama 2 jam, mau Pak? Loh, langsung mau Bapak Ibu. Halo? Apa yang beda? Ada perbandingannya 2 tahun. Ada perbandingannya apa? Anda jualan Bapak Ibu. Kalau Anda apa? Orang menganggap mahal atau murah karena ada perbandingan. Karena ada apa? Tidak bisa nolak Bapak Ibu. Manusia itu mahal atau murah karena perbandingan. Sekarang Bapak Ibu, contohnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Saya mau ceritakan. Ini bisnis revolution saya. Bisnis revolution saya Bapak Ibu. Ini seminar paling murah di dunia. Betul Ibu? Coba lihat. Bisnis revolution tahun 2007, 8 Maret Bapak Ibu nantinya. Ini Anda akan belajar bagaimana membangun bisnis besar, sukses dan menguntungkan, memberikan passive income untuk Anda. Anda akan belajar bagaimana membangun bisnis dengan kemungkinan berhasil 98%, bagaimana mulai usaha tanpa modal, bagaimana beli properti tanpa modal, usahanya nanti akan saya ceritakan di bagaimana membangun bisnis ini tadi, tanpa modal sama sekali Anda mendadak aset Anda jutaan US Bapak Ibu. Saya beli tanah di lapas sana Bapak Ibu, tanpa duit Bapak Ibu, hari ini di aset dengan teman-teman, saya sahamnya kecil sekali Bapak Ibu, sangat-sangat kecil Bapak Ibu, tapi sekarang divaluasi harganya 200 juta US tanpa duit, boleh Bapak Ibu? This menarik Bapak Ibu, amazing way gitu ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, bagaimana cara menentukan peluang bisnis yang menguntungkan sesuai dengan kepribadian Anda, bagaimana pensiun muda, pensiun kaya melalui bisnis gitu ya, melalui bisnis. Kemudian bagaimana menjadi pengusaha yang tahan banting, kemudian bagaimana cara sebagai karyawan bisa juga kaya tanpa harus meninggalkan pekerjaan tetap.
Ini Bapak Ibu, dan masih banyak lagi di sini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, seminar ini harganya untuk VIP 750.000 gitu ya, VIP. Dan untuk umum 495.000. Dan sebetulnya itu bagi yang bayar sebelum nanti Bapak Ibu sebelum 12 ini Februari, Bapak Ibu boleh bayar 395.000. Tapi khusus untuk yang peserta hari ini, Anda cukup bayar Bapak Ibu ini 295.000. Edan Bapak Ibu, seminar sehari 295.000. Betul? Kalau Anda bandingkan dengan seminar-seminar yang lain, perbandingannya tadi, ada yang 400.000 untuk 3 jam aja. Untuk berapa jam aja? 295.000 satu hari. Dan Bapak Ibu, 100% money back garansi. Anda tidak belajar sesuatu pun, duit Anda saya kembalikan Bapak Ibu, entah alasannya apapun. Dan berhadiah Bapak Ibu, 3 CD audio Bapak Ibu. Business Revolution, yaitu 1, rahasia kesuksesan berbisnis ala Jack Welch. Ala siapa? Jack Welch. Jack Welch Bapak Ibu adalah the best CEO in this century Bapak Ibu. Dia punya prinsip-prinsip bisnis Bapak Ibu yang saya pelajarin, kemudian saya ajarkan kembali kepada Anda secara bebas. Berikutnya Bapak Ibu, CD Sales Team Revolution ala Joey Girard. Masih ingat Joey Girard? Itu Bapak Ibu, Sales Team Revolution, bagaimana merevolusi sales team Anda Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, CD audio bagaimana mengatasi rasa takut berbisnis dalam waktu 3 menit atau kurang dari Anthony Robbins Bapak Ibu, yang saya ajarkan secara bebas juga. Satunya masing-masing 90.000, Bapak Ibu 210.000 saya kasih untuk Anda. Beli 295.000 untuk 1 hari dengan topik yang sangat menarik. Belajar dari pembicara yang terbaik Bapak Ibu, masih dapat Bapak Ibu setotal CD audionya senilai 210.000. Tapi ini hanya dibatasin Bapak Ibu untuk 100 yang pertama. Harus dikasih limit. Dikasih apa? Saya mau tanya, siapa yang tertarik? Mau tangan? Oke, kalau Anda tertarik, Anda harus daftar hari ini karena di luar hari ini. Tidak bisa. Masuk akal Bapak Ibu? Ini cara jualan. Cara apa? Besok Bapak Ibu Anda boleh cek, besok Bapak Ibu Pak Hirman akan jual dengan harga 395.000. Cukup jelas? Ini Bapak Ibu Anda jualan harus caranya begini, masuk akal? Oke, ini hukum perbandingan. Hukum apa? Bapak Ibu akan saya kasih contoh lagi hukum perbandingan saya. Boleh saya praktek jualan Bapak Ibu, tapi sesuatu hal yang membuat nilai tambah. Membuat nilai apa? Yang menguntungkan untuk Bapak Ibu. Siap? Boleh? Boleh, oke Bapak Ibu, ini hukum perbandingan. Berikutnya Bapak Ibu, hukum social proof. Di materi Bapak kurang A. Social proof apa itu? Pak Irambang tolong dicatat, dirubah. Hukum social proof. Hukum social proof. Maksudnya apa hukum social proof? Hukum begini Bapak Ibu. Dimulai dengan kartun. Kartunnya apa? Ada kartun Bapak Ibu, ada 1 orang lihat ke atas. Kemudian Bapak Ibu di gambar kedua ada 5 orang ikut lihat ke atas, di lantai 2 ada 3 orang ikut lihat ke atas. Kemudian di gambar ketiga Bapak Ibu, 20 orang lihat ke atas, di lantai atas Bapak Ibu, 10 orang juga lihat ke atas Bapak Ibu. Di gambar ketiga ini, ternyata di atas Bapak Ibu, ada Bapak Ibu, yang namanya malaikat Bapak Ibu, baru berdiri Bapak Ibu, pakai lingkaran putih, pakai sayap, baru terbang, lihat ke bawah Bapak Ibu. Kemudian di gambar keempat Bapak Ibu, di gambar keempat, ada 50 orang lihat ke atas, di atas ada 30 orang lihat ke atas Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, malaikatnya ikut lihat ke atas Bapak Ibu. Malaikat aja terpengaruh, apalagi manusia, betul Ibu? Sekarang kalau ada 2 rumah makan, yang satu rame, yang satu sepi, mana yang Anda pilih? Antri loh. So what? Ada yang aneh Bapak Ibu? Nah sekarang Bapak Ibu itu hukum sosial proof. Orang sering ikut-ikutan, sering apa? Nggak sadar Bapak Ibu. Tapi Anda harus tahu, contohnya gini, kalau Anda jualan rumah makan, kalau rumah makan Anda sepi, atau jualan handphone, toko handphone Anda sepi, Anda pakai hukum sosial proof. Pakai hukum apa? Caranya gimana? Parkir sepeda motor karyawan harus di depan, diramein semua, dikosongin cuma 1 atau 2. Karyawan Anda Bapak Ibu duduk di belakang, daripada duduk di belakang ngeces Bapak Ibu, lebih baik Anda karyawan disuruh di depan seolah-olah mau beli, boleh? Dilarang nggak? Gigit, boleh? Injak kaki, boleh? Boleh Bapak Ibu? Masuk akal? Begitu ada orang masuk seret ke toko handphone Anda, seret Bapak Ibu, mulai penuh, sepeda motor karyawan, ayo dipindahin, mulai dipindahin jadi 0, 1, 2 lagi. Boleh Bapak Ibu? Orang nggak bisa nolak Bapak Ibu. Kemudian ada hukum lagi Bapak Ibu, hukum keterbatasan. Hukum apa? Ketika ada limit, orang baru beraksi. Betul? Kini dan sepanjang masa Anda 295.000. No, Anda tidak tekan. Khusus hari ini tok Bapak Ibu, Anda dapatkan seminar saya dengan 295.000, berarti 3 CD audio tadi senilai 210.000. Masuk akal Bapak Ibu? Limit Bapak Ibu, Anda tidak ada limit-limitnya, Anda susah Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, 6, hukum komitmen, ya kecil lebih dahulu, tadi sudah ya kecil lebih dahulu. Berikutnya Bapak Ibu, yang ke-7, hukum timbal balik. Hukum apa? Ada orang minta sumbangan Bapak Ibu, ceritanya begini.
Dia gini, permisi Pak, kami dari Pramuka, saya mau minta sumbangan, Bapak boleh milih kuponnya, ada yang Rp5.000, Rp10.000, ada yang Rp20.000, ada yang Rp50.000, ada yang Rp100.000, Bapak boleh beli kupon 10, boleh 20, boleh 1 juga boleh, silakan Bapak baca. Kemudian orangnya diem, oke Bapak mau nyumbang berapa? Oke, nyumbang sekian. Yang satu caranya dirubah, begini, permisi Pak, saya dari Pramuka, saya mau cari untuk nyumbang panti asuhan Pak, anak-anak cacat. Ini untuk semuanya ke sana, Bapak boleh kirim uangnya langsung ke sana juga boleh, kuponnya seperti ini, Bapak silakan baca. Permisi Pak, silakan baca. Begitu dia baca, oh sebentar Pak, saya ada keperluan. Langsung ditinggal Bapak Ibu. Begitu ditinggal Bapak Ibu, dia beli teh botol 2. Oke Pak, tadi saya kebetulan haus, silakan minum teh botolnya Pak. Begitu dia minum, set Bapak Ibu, apa yang jadi? Statistik berbicara, sumbangannya naik 3 kali lipat. Dan hukum timbal balik, hukum apa? Ada satu organisasi Bapak Ibu, ini di Sialdini Bapak Ibu, guru saya yang ngajarkan ini Bapak Ibu, ada satu organisasi keagamaan dari India Bapak Ibu, namanya Krishna. Krishna ini Bapak Ibu, dalam waktu 3 tahun dia bisa berhasil membangun kuil, tempat sembahyang 323 kuil dalam waktu 3 tahun. Siapa yang pengen tahu cara tepatnya bagaimana dia bisa mendapatkan sumbangan Bapak Ibu seperti itu? Mau angkat tangan, katakan saya. Dia Bapak Ibu, dia jago untuk hukum timbal balik. Ketika ada orang datang Bapak Ibu, langsung dia kasih bunga. Orang datang di bandara, di mana dikasih bunga. Budi dikasih bunga, saya tidak mau, saya tidak mau. Pak, ini gratis untuk Anda. Ya insist. Begitu misalnya, saya tidak mau, dia langsung, Bapak menghina agama saya ya. Siapa yang berani menghina agama? Tidak berani, betul Ibu. Kadang dikasih buku Bhagavad Gita. Pak, ini silakan Pak, ini ada buku Bhagavad Gita Pak dari organisasi Krishna, gratis. Dikasih Bapak Ibu, ketika dikasih Bapak Ibu dia, entar saya tidak butuh kok. Bapak menghina agama saya. Tidak ada yang berani menghina, betul Ibu. Ini gratis Pak, diambil, saya insist, diterima Pak, ini gratis. Begitu dia terima Bapak Ibu, dia wajahnya tersenyum lagi Bapak Ibu, dia ikutin jalan lagi. Gini Pak, kami dari organisasi Krishna baru mau bangun kuil di sini, Bapak mau nyumbang berapa? Tanpa sadar nyumbang Bapak Ibu. Ini yang terjadi Bapak Ibu, hukum timbal balik. Hukum apa? Contohnya Bapak Ibu, ada satu pembicara Bapak Ibu, teman saya baik, istrinya di asuransi Bapak Ibu, teman Bapak Ibu. Dia menggunakan hukum timbal balik ini Bapak Ibu, saya tidak bisa tolak juga. Bayangkan Bapak Ibu, contohnya begini, waktu dia Bapak Ibu, waktu saya ulang tahun dikasih hadiah, istri saya ulang tahun dikasih hadiah, anak saya ulang tahun dikasih hadiah, anak saya lahir dikasih hadiah, saya pun juga ngasih hadiah, setiap saya kasih hadiah, dia ngasih hadiah terus Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang jadi? Satu hari Bapak Ibu di akhir tahun Bapak Ibu, dia datang ke tempat saya, Pak Tong boleh nggak saya main dengan anak-anak ke tempat kamu? Boleh. Begitu main Bapak Ibu, dia tidak pernah menawarkan asuransi sama sekali. Setelah sekian tahun Bapak Ibu berteman dengan baik, punya hukum timbal balik, hukum apa? Dia udah ngasih cukup banyak, bantu cukup banyak. Kemudian Bapak Ibu, di akhir tahun, saya mau main, bawa aja pakai renangnya, renang di tempat saya. Oke, dia senang Bapak Ibu anaknya. Kemudian datang ke tempat saya Bapak Ibu, kemudian mendadak istrinya bisa ngomong gini, Pak Tung, biasanya kami Desember ini, itu kita sudah keliling-keliling kemana? Saya sudah biasanya MDRT, gitu ya, $1 million table Bapak Ibu, itu dia yang organisasi yang mencapai target top sekali. Pak Tung, ini sudah ke-9 kalinya saya mencapai MDRT, ini untuk ke-10. Kalau saya luput, saya tidak bisa mendapatkan MDRT-nya yang untuk live membernya. Kurang sekali dok Pak Tung, saya kurang dikit. Pak Tung, anaknya kan baru lahir 1, bantu ya. Saya bilang, oke. Saya tahu Bapak Ibu, saya ngajari hukum timbal balik, dipraktekkan ke saya tetap kena, betul Bapak Ibu? Tidak bisa nolak, tidak bisa apa? Ini Bapak Ibu hukum alam. Contohnya istri saya Bapak Ibu makan dengan saya, true story, makan Bapak Ibu mie Bapak Ibu di Jakarta, baru makan mie enak sekali Bapak Ibu. Ada orang pakai pakaian Bapak Ibu ala Shaolin Temple, pakai topinya, topi rotan Bapak Ibu, pakai bajunya, pakai baju putih mangkak itu Bapak Ibu, maka pakai tasnya begini, pakai sepatu rotan Bapak Ibu, datang ngomong pakai bahasa Melayu. Kemudian speak English lah. Kemudian dia bilang, oh dia ngasih Bapak Ibu kalender gambar Dewi Kwan Im. Free. Istri saya dapat free Pak, langsung ngomong, oh free, boleh dapat 2, tuh. Belum tahu dia, betul Ibu. Kemudian, sure, kasih tuh, this one, okay, one more, free. Kemudian setelah free Ibu, kemudian dia nyodorin kertas sumbangan, money. Istri saya, wah mau ngembaliin malu. Kemudian Bapak Ibu di sana ada hukum sosial proof, di sumbangannya Bapak Ibu 300.000, 200.000, minimal 100.000. Nah lu, kamu mau nyumbang 5.000? Malu, betul nggak Ibu? Istri saya, wah ini celaka nih, saya ngajarin semua dipraktekkan, betul nggak Ibu? Tetap nggak bisa nolak, istri terus nyumbang berapa? Kamu punya nggak? 50.000 ada. Jangan 50.000, ya berapa? Yang kecil aja nggak berapa? Terpaksa Ibu, yang ada waktu itu 10.000, ya sudah dikasih 10.000 Ibu. Ketika dikasih 10.000 Ibu, ditulis, oke tulis 10.000, ditulis 10.000 Ibu,
Oke, saya. Diambil Bapak Ibu, dia tidak menolak, diambil Bapak Ibu, langsung ditambahin nolnya jadi 100.000 Bapak Ibu. Asem tenan Bapak Ibu. Hukum sosial proof Bapak Ibu. Saya pun praktek Bapak Ibu, saya pun diajarkan Bapak Ibu, saya ngajar Bapak Ibu, dikembalikan ke saya, tetap saya tidak bisa nolak. Aneh Bapak Ibu? Karena hukum alam, hukum apa? Ini Bapak Ibu, saya beli televisi Bapak Ibu kena hukum, ini Bapak Ibu kena hukum perbandingan, hukum keterbatasan. Sony Bapak Ibu, saya beli Grand Vega-nya Bapak Ibu, dia Bapak Ibu, yang DLP Bapak Ibu, harganya waktu itu 30 sekian juta Bapak Ibu, khusus dalam rangka ulang tahun Sony Bapak Ibu. Ini beda Bapak Ibu, Anda jualan seminar harganya terus naik, betul, karena nyewa hotel naik terus Bapak Ibu. Tapi kalau elektronik terus Bapak Ibu. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Tapi saya tetap tidak bisa kuasa walaupun saya tahu bahwa besok akan turun, betul nggak? Masuk akal? Kalau seminar betul Bapak Ibu pasti akan naik, tapi kalau elektronik akan turun, betul? Ini bedanya, betul nggak Ibu? Will never be life will never be the same. Oke Bapak Ibu, 1, 2, 3, go. Jaman. Oh, jaman. Oh iya. Wow. Gantos sebanyak mungkin orang Bapak Ibu. Katakan, see you at the top.